lo terpapar mereka lah karena sering bikin konten, sering bikin podcast, feedback dari mereka segala macam. Nah, struggle-nya mereka tuh apa aja sih? Let's say di dalam kehidupan kan banyak nih. Ada karir, ada relationship, ada finansial, ada sosial, ada diri sendiri, ada keluarga gitu. Paling sering bila lihat kesulitannya itu di kesehatan bahkan. Oh iya? Gak expect kan? Kesehatan? Iya. Kenapa? Karena per hari ini tuh teman-teman bilang tuh pada asam lambung. Oh. Iya. Ngelihat sesuatu yang instan itu biasanya nggak akan bertahan lama kan, apa yang instan itu sebenarnya rumus paling dasar banget. Iya kan. Iya. Tapi teman-teman pada tergiur sama sesuatu yang instan. Ada efek samping nih buat orang-orang yang kayak lo. Itu tuh kesepian. Oh iya. Bahwa sendiri tuh doesn't necessarily kesepian gitu. Bahwa kesepian tuh adalah perasaan. Kita bisa aja di tempat rame kayak gini pun tapi tetap ngerasa kesepian. Gimana sih caranya kamu sendiri untuk memilih dan memilah informasi di dunia yang serba berisik ini gitu. Halo semuanya, selamat datang kembali di Sapio Pato bersama dengan aku Anes dan suamiku Yaser. Jadi hari ini kita gak berdua, kita selalu kedatangan tamu yang pastinya keren banget. Hari ini kita kedatangan kakak Bilal Faranov. Halo. Oke. Kita biar awet muda gaulnya sama yang muda-muda. Yoi, sama Gen Z? Iya, Gen Z bukan? Masih Gen Z. Masih Gen Z, oke. Jadi teman-teman hari ini gitu ya, aku mungkin izin memperkenalkan dulu. Bilal Faranov ini atau terkenalnya dipanggilnya dengan Bilal, itu seorang autor dari 2 buku nih. Yang pertama adalah Jurnal Inspirasi dan yang kedua itu adalah Generasi Ekspektasi. Baru launching juga ya Generasi Ekspektasi Baru. Oke, nah nanti kita akan bahas juga gitu ya topik-topik yang terkait dengan itu. Nah, selain seorang autor, Bilal ini juga merupakan content creator dan juga podcast host. Ya Allah sabar ngomongnya ya. Padahal aku pernah diundang soalnya sebelumnya sama Bilal. Kita sempat discuss tentang karir, tentang cinta. Pokoknya sampai rame banget lah. Nah karena gitu waktu itu aku gak diajak, sekarang aku bikin podcast sendiri biar aku nongol di antara kalian berdua. Oh gitu maksudnya. Baik ya. Jadi itu guys motivasinya ya Ser mengundang Bilal. But anyway gitu ya. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang apa sih ya Ser? Segala kesusahannya Gen Z. Siap. Why? Emang Gen Z susah? Iya kelihatannya sih gitu. That's why gue gak mau berasumsi. Nah gue mau nanya sama abang-abangannya Gen Z nih. Sebelah gue nih kan kayak abang-abangan Gen Z banget nih. Nah jadi kita coba verifikasi. Kita acknowledge, kita verifikasi. Terus mungkin ada insight yang bisa kita ambil dari situ. Yes, oke. Dan pastinya karena Bilal adalah autor buku dari Generasi Ekspektasi, nanti in the end of this podcast teman-teman akan mendapatkan giveaway bukunya Kak Bilal ini gitu ya. Jadi apa yang kalian bisa lakukan, cukup tulis aja nanti di kolom komentar mengenai insight apa sih yang menarik buat kamu gitu ya, atau pembelajaran yang emang oke banget yang kamu pelajarin dari podcast ini. Dan nanti satu orang yang kita paling suka, aku dan Yaser paling suka, subjektif sekali ya. Suka-suka kita lah pokoknya. Ya, pokoknya subjektif suka-suka kita, nanti yang paling oke akan kita kirimin nih bukunya Bilal Generasi Ekspektasi. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Karena kamu yang tadi penasaran tentang Gen Z, silakan kamu yang bertanya. Karena kan maksudnya kita di sini kan bikin podcast itu sebenarnya mencari understanding kan gitu, dari ngobrol gitu kan. Ini kan lo deket lah sama generasi Gen Z. Maksudnya gue gak mau berasumsi Gen Z nih, karena banyak banget kan yang kayak gaslightingnya satu generasi nih gitu kan. Kadang-kadang gitu, Gen Z ini apa segala macam. Gue gak mau kayak gitu berasumsi. Gue ngelihat lo terpapar mereka lah karena sering bikin konten, sering bikin podcast, feedback dari mereka segala macam. Nah, struggle-nya mereka tuh apa aja sih? Let's say di dalam kehidupan kan banyak nih. Ada karir, ada relationship, ada finansial, ada sosial, ada diri sendiri, ada keluarga gitu kan. Kehidupan ini sungguh sangatlah berat gitu, kompleks gitu ya. Nah, menurut lo Gen Z nih yang paling berat nih yang di aspek yang mana sih kalau lo lihat? Kalau bisa dijabarkan sebenarnya semua itu berat kan. Oke. Dan Bilal ngerasain salah satunya kan. Oke. Tapi di kantor ya, di circle pertemanan, yang paling sering Bilal lihat kesulitannya itu di kesehatan bahkan. Oh iya. Gak expect kan? Kesehatan? Iya. Di circle. Beneran gak expect. Karena maksudnya kalau kesehatan mungkin ke yang udah berumur nih gitu kan kesehatan. Kenapa? Karena per hari ini tuh teman-teman Bilal tuh pada asam lambung. Internal ya. Asam lambungers. I feel you asam lambungers. Iya, gue juga sih. Dan itu kan berangkat dari yang namanya kayak overthinking juga kan. Terus kayak pola hidup mereka yang
dikit-dikit ya apa gitu party atau apalah segala macam. Dan itu dibawa hampir setiap hari ke kantor pembahasannya gitu. Jadi Bilal ngerasa bahwa kayak udah bikin konten tentang kesehatan segala macam, orang-orang di sekitar Bilal tuh nggak bisa ngerasain dampak dari konten tersebut. Itu kadang merasa gagal juga. Iya benar. Itu yang paling Bilal nggak expect juga, ternyata pembahasan di usia 25, 26, 27 sekarang udah ngomongin penyakit gitu. Kamu waktu 25, 26, 27 ngapain? Jujur dia umur 27 udah punya buku 2 loh. Wah itu berat nih. Pembahasan itu. Kayaknya gue lagi mencari cinta. Gue masih main warnet sih, masih main Dota gue. Enggak dong, enggak kan udah mulai kerja waktu itu, awal-awal kerja. Tapi kalau ngomongin soal asam lambung jujur ya, karena dulu apalagi aku kan kerjanya tuh emang di dunia perkopian. So saat aku tidak bisa memanage lifestyle aku dan aku minum kopi terus, itu memang men-trigger asam lambung banget. Dan aku sampai pernah masuk ke IGD, waktu itu kamu jenguk juga kan, masuk ke IGD gara-gara asam lambung. Kesempatan gue PDKT sama orang tuanya, dia masuk rumah sakit, gue jenguk ketemu orang tuanya. Jadi di saat gue sakit dia mengambil kesempatan coba mengambil keuntungan di atas tapi in a good way. Nah jadi kalau misalnya based on obrolannya Bilal, kalau aku kan memang waktu itu karena si pola hidupnya ya gitu, artinya memang aku tidak bisa memanage antara makan yang sehat, jadi makannya tuh ayam penyet, cabe hijau, sambel, makaroni ngehe. Gue gak suka seblak sih, tapi makaroni ngehe gue suka. Terus apa tuh? Gak tau. Ada kayak makaroni, tau kan, makaroni goreng terus dikasih bumbu-bumbu. Oh itu ngehe. Ada ngehe pedas-pedas. Kayak mie yang levelnya pedas-pedas. Kalau di Aceh kan ada bing Bangladesh ya. Nah itu kan pedas-pedasan juga kan. Nah yang kayak gitu-gitu. Jadi udah makan pedas, terus kemudian goreng-gorengan plus kopi gitu. Nah artinya kan emang I'm failing at that time untuk manage my lifestyle. Nah tapi kalau ini tuh emang karena manage lifestyle-nya tadi yang kurang atau lebih ke mental health-nya nih? Karena memang sebagai pegiat dan juga observer dari mental health issues, yang aku lihat paling challenging untuk Gen Z right now, correct me if I'm wrong, itu adalah terkait dengan mental health gitu. Karena kamu tadi sempat mention juga soal overthinking, anxiety, tapi emang overthinking dan anxious-nya tuh gara-gara apa sih gitu? Kan kalau anak-anak sekarang kan nggak ada karir yang bagus, finansial juga merasa kurang, mereka anxiety-nya makin nambah, apalagi kalau mau deketin cewek kan. Mungkin nggak semua cewek-cewek sekarang kayak open-minded lah, Bill, kayak lihat Koshana sama Bang Yasir mungkin love story kalian tuh keren, kayak tahu nih sama-samanya ke depan bakal kemana kan. Tapi orang sekarang tuh kayak mau PDKT katanya harus ya hasil kan. Nah itu cuma gambaran dasar. Tapi yang Bill notice di circle pertemanan itu mereka ngomongin anxiety ya, ngomongin problem atau issues tentang apa yang ada di kepala mereka, itu karena karir mereka tuh masih ngerasa bahwa masih di tahap 0 gitu. Masih di bawah banget karir mereka. Gimana ngomongin cinta-cintaan kalau karir masih di bawah kan. Jadi overthinking. Terus kerja juga dari jam 8 sampai malam gak ada waktu untuk diri sendiri. Ya udah mulai capek atau burnout, gak ada waktu untuk olahraga. Makan juga sembarangan. Ya udah, itu di seminggu berarti 5 atau 6 kali. Kebiasaan itu terus berulang. Pulang kantor malam, belum partinya, mungkin bisa ada alkohol. Itu kan cara mereka menyembuhkan diri sendiri tadi, yaitu dengan kayak short term pleasure gitu, pelarian gitu ya. Benar. Nah itu Bill rasain bahkan di Jakarta ya. Pas sebelum Bill dari Aceh ke Jakarta tuh kaget, ternyata orang-orang anak-anak muda terutama Gen Z di Jakarta tuh short term pleasure-nya itu ya bener kayak yang si bilang tadi, kayak harus ke bar gitu. Sorry for saying, harus kayak seksual atau apa segala macam. Itu hal yang umum tuh terjadi kan. Nah itu dinormalisasi sampai di tahap mereka ya kayak sakit, sampai di tahap mereka kayak obesitas atau ditanya nggak kayak body count lo berapa nih sekarang ya kan sekarang gitu. Body count. Tapi umur 27 sebenarnya ini nggak bukan masalah Gen Z sendiri sih. Maksudnya zaman gue juga dulu gue party sempat sakit segala macam gitu. Tapi
itu mungkin secara general gitu kan. Nah, tapi lu sebagai yang kita berdua lihat nih cukup bijak nih menghadapi segala kesulitan ini gitu ya. Di luar mungkin tadi pertanyaan gue dari 6 aspek tadi kesehatan belum gue sebut malah kesehatan gitu ya. Apa yang membuat lu cukup bijak nggak ke bawah arus nih gitu? Kalau bahasa kita zaman dulu tuh old soul gitu ya. Jadi kayak even aku dan Yaser pun merasa kita pada zamannya kita old soul. Kalau kata teman-teman bilang terlalu polos dia. Terlalu polos. Terlalu polos. Kayak terlalu polos misalnya. Lu kenapa gak ngerokok misalnya? Atau lu kalau di party kenapa males gitu kan? Atau hal-hal lain yang kayak buang uang dan bagi mereka tuh emang investasi atau apa itu nggak mau kan? Karena ya bukan gak mau sebenarnya, tapi karena bila tahu nih resiko bakal kemana, jadi lebih baik untuk minimalisir atau emang nggak aja gitu. Apa yang menurut lo circle lo itu kayak circle lo lagi into apa nih misalnya nih kripto atau or apa, tapi lo sendiri kayaknya enggak deh, apa aja sih yang menurut lo hype yang lagi hype sekarang, yang semua orang kesana tapi menurut lo kayak enggak deh gitu, yang akhirnya nggak lo ikutin. Nggak harus finansial doang ya, maksudnya lifestyle juga kayak gitu. Waktu 2020 kali ya, waktu masa-masa COVID ya, waktu masih di Aceh itu circle Bila tuh pada main trading sama robot-robot trading gitu. Dan di sana Bila masih ada tahap di kritis banget ngelihat sesuatu yang instan, itu biasanya nggak akan bertahan lama kan, apa yang instan. Itu sebenarnya rumus paling dasar banget. Iya kan. Tapi teman-teman pada tergiur sama sesuatu yang instan gitu. Apapun deh, yang tawaran instan, ya pekerjaan instan, pasti ada tahap Bila kritis banget mikirnya gitu. Ya udah mereka coba. Kata mereka masih emang ya mungkin ada resikonya Bil, tapi kita coba, siapa tahu pas dapat untung udah kita tinggalin nih. Pengennya gitu kayak apa sih, kayak bukan kick and rush, apa sih, hit and go gitu ya. Iya, benar. Lagi ada tren masuk, manfaatin semua terus cabut ya. Tapi pada gimana ya, kayak ngerasa udah dapet nih enaknya, diterusin, coba lagi deh gitu. Sampai mereka lupa sama apa yang dijanjiin di awal kan. Jadi kayak mereka benar-benar nge-break, mereka punya janji dengan diri sendiri. Itu terjadi di circle pertemanan Bil, dan mereka mempertanyakan Bil lu coba, aneh. Jadi kan sesuatu yang normal ketika orang-orang pada jalanin semua kan kemudian menjadi sesuatu yang kayak asing bagi Bilal kan. Nah akhirnya pada jalan semua, sesuatu yang tadi tidak normal jadi normal bagi mereka, dan Bilal ngeliatnya kok gitu ya. Nah mereka pada lihat Bilal gak normal gitu, kenapa gak ikut gitu ya. Jadi pada akhirnya kejadian tuh, ada momen dimana Bilal skeptis bahwa ini pasti scam segala macam kejadian kan. Nah dari sana punya perasaan bahwa kayak ikuti intuisi aja gitu. Kalau sesuatu yang kayak menurut Bilal enggak, ya udah enggak. Nah teman-teman lain punya perasaan yang sama kayak Bilal, dan mereka melawan rasa nggak enakannya itu, ya nggak bisa, pada akhirnya masuk juga gitu. Oke. Nggak mendengarkan intuisinya gitu ya. Tergoda. Nggak bisa punya boundaries gitu loh, karena kayak ini lagi tren gitu, dan gue mau di-accept sama sosial gue. Biasanya kan kalau di psikologi ilmunya gitu tuh, kayak bener. social acceptance gitu. Gimana untuk aku bisa adaptasi, ya aku harus masuk ke dalam apa yang dilakuin sama si orang-orangnya itu. Tapi akhirnya juga nggak bisa punya boundaries gitu. Tapi itu make sense banget sih. Dan sebenarnya I'm curious sih Bila, maksudnya kamu tadi bilang kamu skeptis, kamu kritis gitu kan. Apakah memang kamu dari kecil tuh kayak gitu, atau sebenarnya ada sebuah momentum titik balik atau sebuah values atau wisdom yang kamu dapetin dari luar manapun yang akhirnya membuat kamu menjadi orang yang berbeda daripada circle-circle kamu nih gitu. Karena honestly speaking, untuk aku sendiri pun menjadi berbeda dibandingin circle aku tuh susah banget gitu. Sampai baru pas pacaran sama Yaser aku baru berani berbeda, karena kayak I finally realize beberapa hal yang dilakuin sebelumnya tuh it's not my value, tapi aku gak punya pilihan lain. Dan ketika aku akhirnya ketemu Yaser dan mulai bisa dapat paparan dapat paparan bahwa gue tuh punya pilihan hidup yang lain ya. Kayak dalam arti misalnya di saat orang-orang pada nongkrong dan segala macam, sebenarnya gue nggak pengen nongkrong karena cuma ngomongin orang doang.
tuh gue finally say yes gitu. Jadi maksudnya finally I can say no to them karena kayak sorry gue nggak mau ngomongin orang gitu. Waktu gue lebih berharga untuk pacaran sama Yaser gitu kan daripada gue ngomongin orang gitu. Pada saat itu Yaser adalah salah satu momentum titik balik aku untuk lebih berani sendiri dan kritis dan lain-lain. Kalau Bilal tuh apa sih? Can you share your story? Mungkin dari didikan di mana kalau mau sesuatu barang itu Bilal susah dikasih langsung instan gitu. Misalnya kayak waktu kecil teman-teman di SD kan pada punya PS2, PS3 gitu ya. Tapi Bilal nangis-nangis tuh minta sama ayah mau dong PS2, PS3. Walaupun secara ekonomi biasa-biasa aja waktu itu. Tapi nggak langsung ada gitu. Bilal harus kayak, jadi waktu itu kayak anak-anak pada jualan pensil-pensil gitu lah. Tahu nggak pensil-pensil yang dia bisa di bengkok-bengkokin gitu lupa namanya. Jadi Bilal kayak ada teman jual, Bilal kayak reseller gitu-gitu. Nabung uangnya ada, kayak paling cuma dapat 50.000, tapi Bilal buktikan ke ayah kayak bisa gini gitu. Dan setahun kemudian baru kebeli sesuatu yang Bilal minta tahun lalu gitu. Dan itu setahun 2 tahun. Dan teman-teman minta hari ini, besok dikabulkan sama ayahnya gitu. Nah itu Bilal mikir bahwa semua yang Bilal minta waktu kecil tuh gak ada yang instan. Dan bahkan ketika udah dewasa gini juga, apa yang mau Bilal capai itu gak bakal instan gitu. Jadi terbentuk lah nggak maunya apa instan gitu ya. Iya, itu mungkin masuk ke konteks yang kayak yang trading tadi, kayak udah skeptis aja sama sesuatu yang walaupun memang mungkin ada beberapa hal yang instan itu emang ada, nggak ada problem, nggak masalah ya. Kayak mie. Kayak mie instannya dimasak, tetapnya dimasak. Ya, jadi dari sana kemudian gue bisa relate sih karena dan itu kalau misalnya voluntarily dilakuin sini namanya delay gratification. Iya, delay gratification. Delay gratification tuh bagus. Kalau lo nggak waktu kecil lo nggak dididik delay gratification, gue sangat menyarankan lo mendidik diri lo sendiri, melatih diri lo sendiri untuk membiasakan diri delay gratification karena itu ngebantu banget sih. Iya. Kayak gitu. Dan zaman gue dulu biasa lah orang Sumatera ya, dagang jadinya kan. Dulu gue kalau mau beli sesuatu ya gue dulu jual beli laptop di Kaskus segala macam baru bisa beli barang yang gue suka. Nah efek sampingnya untuk sebenarnya ada efek samping nih buat orang-orang yang kayak lo itu tuh kesepian. Oh iya. Lone wolf gitu. Gue merasa dulu tuh gue lone wolf karena gue beda sendiri, gue jalan sendiri gitu. Kalau dulu tuh kayak bebek tuh jalannya bareng, elang tuh berburu sendiri. Cari validasi. Gitu. Nah, gimana lo coping that feeling? Iya. Itu seru sih ngomong kesepian. Karena kan biasanya video-video motivasi ya, yang barat itu mereka bilang bahwa leader bakal sendiri gitu ya, orang-orang yang winner bakal sendiri gitu, dan keluar dari mediocre circle itu juga bakal sendiri. Dan itu emang benar dari SMA apa tuh sendiri karena mungkin konteks didikan orang tua tuh berbeda banget. Bila tuh kalau mau pulang malam aja wajib jam 10 dan itu sanksinya gede kalau nggak benar-benar pulang jam 10. Konteks sanksinya itu ya kayak apa disabat? Enggak juga bisa, bukan dalam konteks kekerasan tapi kayak jangan makan besok. Dan bilang kan orang suka makan. Okay. Jadi kayak di limit pleasure-nya besoknya. Benar. Tapi nggak tahu kenapa tuh ketakutan terbesar kalau orang tua tuh marah. Padahal nggak pernah ada sanksi yang kayak sampai dipukul tapi kayak takut aja. Dan long the way sampai di tahap dewasa tuh ternyata emang ya efektif karena dulu teman-teman yang lain pada kayak ngejek Bilal gitu, orang tua apaan gitu, orang tua kami dong nggak ada yang nyari kayak misalnya nggak pulang 2 hari nggak dicariin gitu. Waktu itu Bilal mikir wah keren ya orang tua mereka gitu, kayak kasih kebebasan ke anaknya. Tapi ada fase di mana waktu Bilal kuliah tuh kayak kata mama nggak apa keluar aja, keluar negeri nggak apa. Itu kebebasan yang Bilal mau sebenarnya gitu. Nah balik ke topik tadi, Bilal mikirnya kalau fase-fase kayak ngerantau, fase-fase yang kayak kebebasan tadi itu bikin Bilal terbiasa sama yang namanya kesepian. Ternyata kesepian itu seru gitu loh. Kadang kalau sendiri itu lebih kreatif mikirnya. Kadang kalau lagi sendiri itu ada fase kayak menangisi sesuatu
itu jadi makin karena nggak ada yang liatin. Gue bisa mendalami gitu ya. Kayak seru gitu. Mungkin bagi sebagian orang kan wah nangis sesuatu yang menyendiri itu kayak wah mereka nggak mau ngulangin lagi. Tapi kalau Bilal disuruh ulangin dia ya masa itu seru gitu. Daripada sesuatu yang kayak fase lu di atas banget tapi menyendiri. Dia kadang lebih seru kayak di fase berjuangnya ini yang menyendiri gitu. Daripada lu di atas banget orang pada ngeliat lu terlalu jauh. Bahkan teman-teman yang dari bawah aja ngeliat lu terlalu jauh, mereka nggak berani say hi lagi karena lu terlalu jauh, lu paling di atas. Tapi lu sendiri gitu. Gitu sih. Ini menarik sih. Kamu pernah ngambil tes personality nggak? Kayak MBTI gitu-gitu? Pernah sih. Gue tebak, lo introvert? Yes. Ya iyalah. Sabar dong. Kan buat lo make sense. Buat gue kan yang ambi, gue mau measure ya kan. Oke. Tapi berarti kamu baru bisa ngedapetin kebebasan kamu itu setelah kamu diajarin disiplin ya sama orang tua kamu ya? Iya, disiplin banget sih. Dan akhirnya di saat itu you're not taking your freedom for granted gitu, malah kamu akhirnya menikmati gitu karena kayak anjir gue udah for few years aku nungguin ini dan akhirnya gue dapet kayak gue mau nikmatin mau sampai jatuh bangunnya gitu, akhirnya kamu benar-benar nikmatin banget gitu ya. Seru sih. Tapi sekarang kamu ngerasa masih kesepian nggak? Atau sebenarnya maksudnya kan tadi momen-momen apa tuh pas ngerasa kesepian ya? Betul gitu. Dan terutama aku yang pengen taunya kamu bilang mendingan kesepiannya sekarang daripada nanti kalau misalnya udah sukses dan segala macam. Nah kalau menurut kamu tuh kamu sekarang apakah udah jauh banget atau kamu tuh lagi progress gitu, dan ceritain dong momen-momen apa aja di situ yang bikin kamu merasa kesepian. Dan itu bila ceritain detail di jurnal inspirasi. Oh, nice. Jadi jurnal inspirasi itu banyak pembaca-pembaca pada DM bilang ternyata mereka relate banget sama fase kesepian itu. Oke. Dan per hari ini masih proses, masih di tahap kayak baru mulai, baru merintis lah beberapa tahun, 3 tahun terakhir ini sampai hari ini bahkan ya. Dari jurnal inspirasi itu bila ceritain di fase ketika merantau, pertama banget tuh merantau ke Jepang waktu itu. Itu sambil kuliah ya. Itu sendiri kan, kayak di dom sendiri. Jadi di Jepang lagi yang ini semua individualism gitu. Iya. Benar. Tapi karena kita tinggal di asrama internasional, kayak teman-teman lain kan pada dari negara-negara lain, ya emang circle yang kayak tiap malam tuh harus party. Iya, Jepang ya sih minum-minum. Kampai. Iya, terus ya pokoknya mereka keren banget lah menurut bilangnya. Kayak di film-film lah nonton. Karena lahir dan besar di Aceh kan hal-hal kayak gitu bilang nontonnya cuma di film-film doang. Oke. Dan di Aceh kayak bioskop, jadi nonton filmnya tuh masih di web. Oh, oke. Iya, udah. Waktu itu kan belum ada Netflix dan lain-lain ya. Oke. Nah, dari waktu di fase di Jepang tadi itu teman-teman lain pada menanyakan gitu. Yang kayak pertanyaan tadi, lu nggak ngerokok, lu nggak minum, tuh kayak gimana lu bisa fun gitu. Itu pertanyaan yang sering terjadi kan. Dan itu bila ceritain jurnal inspirasi dia bila kayak polos aja jawab. Ya bila funnya ya lari pagi gitu. Bila funnya ya nonton film, kadang ya funnya ya journaling, hal gitu. Dan ini orang kok polos banget, sok bijak banget kali ya. ada yang sampai bilang kayak gitu kan. Ada teman di Kanada dia sampai bilang kayak gitu. Terus bilang mikir juga ya apabila mau coba yang kayak mereka keren funnya mereka gitu. Tapi nggak coba juga karena teman di samping yang roommate di samping Bilal itu dia kebetulan agamis, dia orang Palestina Amerika tapi itu Bilal ceritain gimana proses kesendirian dan ternyata dia lebih kesepian dari Bilal gitu. Di sana Bilal baru belajar ngomongin kesepian tapi dari versi bukan yang menyedihkan tapi dari versi yang kayak merangkul ya reflektif. Dan itu jadi seru ngomongin kesepian gitu. Oke, jadi si teman tadi itu dia orangnya kayak memang orang pinter gadget banget loh, ngomongin gadget semua hal dia pinter. Tapi dia nggak main sosial media. Dan dia sehari paling buka handphone paling 15-20 menit. Oke. Apa yang bisa pelajari dari dia orangnya kesepian banget. Dan setiap Sabtu Minggu ketika nggak ada aktivitas di kampus dan ketika kita nggak ada kerja, dia ngajak Bilal untuk main sepeda ke taman, tapi tamannya tuh jauh dan dia belum pernah ke taman itu. Kayak kita keliling aja setengah jam terus kayak berhenti di samping jalan. Bilal pernah seharian nggak buka HP dari pagi dan jam 7 kita berangkat naik sepeda sampai pulang itu jam 9 nggak lihat HP sekalipun. Bener-bener
present in the moment ya. Bener-bener itu pertama kali menikmati itu yang namanya mindfulness. Dan dia lupa bahwa nggak ada konteks kesepian hari ini ya gitu. Padahal dia ngejalanin itu hampir setiap weekend dia sendiri. Itu sebelum kami kemudian dekat gitu. Ketika bilang ngeliat dia tuh, ini orang kok bisa aneh ini gitu, setua ini kayak orang kelahiran tahun 1950 nih orang gitu. Ya. Dan dari dia belajar kalau kayak dealing sama kesepian, dealing sama yang ada ya kehidupan yang tanpa HP seperti ini, yang nggak harus sharing story dia lagi liburan di Jepang, di kampung Jepang gitu. Dari dia belajar yang namanya kesepian itu dia bisa share di jurnal inspirasi gitu. Berarti di momen itu lo akhirnya ngedapetin apa ya, value bahwa kesepian sendiri bukan kesepian. Iya, sendiri bukan berarti kesepian. Soalnya kayak, dan itu aku rasa yang apa ya, maybe Gen Z doesn't really understand that, bahwa sendiri tuh doesn't necessarily kesepian gitu. Bahwa kesepian tuh adalah perasaan. Kita bisa aja di tempat rame kayak gini pun tapi tetap ngerasa kesepian. Kesepian tuh sebenarnya nggak connect aja. Nggak bisa berkoneksi sebenarnya. Iya benar. Kesepian itu nggak bisa berkoneksi. Dia mungkin nggak sama orang berkoneksinya, tapi sama Tuhan, sama diri sendiri, sama alam, gitu, sama satu teman cukup gitu kan. Makanya kayak aku nggak pernah ngerasa kesepian kalau even teman gue dia doang nih sekarang ya. Tapi karena kita terkoneksi, gitu. Selama ada koneksi nggak bakal kesepian sih. Jadi cari koneksi lo sih. Relate banget. Ada satu teman juga itu. Kalau sama dia udah pasti gak kesepian gitu. Iya, karena connect banget. Iya, semua hal, bahkan dalam diam kita bisa ketawa gitu. Iya. Kita diam nih, tahu aja. Oh iya, oke. Udah sefrekuensi gitu. Iya. Terus udah tuh ngomongin kesepian nih. Umur makin nambah. Siap. Gue kayak ini ya, kayak keluarga konservatif kalau lagi lebaran nih. Nah, umur makin nambah. Gitu kan, tapi gimana? Bahasa lo agak-agak setengil gitu sih, bukannya kayak kamu umurnya makin nambah. Itu kan bijak ya, tapi kayak umur makin nambah gitu. Ada tuh paman Bill kayak gitu, emang kayak gitu tipenya. Umur makin nambah Bill. Jadi memang uncle sih. Nah, tapi tadi ngomongin lone wolf, lone wolf or kayak elang hunting sendiri segala. Let's say kita pakai linggonya anak muda sekarang highly produktif lah. Kayak apa-apa tuh kayak harus produktif. Kalau gue sih ngeliat lo ya produktif. As a highly productive Gen Z. Terus gimana lo bersosial? Maksudnya kayak lo udah pulang dari Jepang, paling teman ada dikit gitu kan. Terus circle juga sempit gitu kan. Terus nyari jodohnya gimana? Usaha apa yang udah lo lakukan untuk nyari jodoh? Belum nyari jodoh kali ya? Belum nyari jodoh. Emang dari Bilal bilang tadi itu orang terdekat Bilal. Itu dari Bilal SMA. Yang circle 3 orang itu. Ya friendzone gitu. Itu aja. Itu aja. Nah, terus cewek itu aja, enggak ada cewek lain. Oh, itu cewek. Enggak, ada 3 cowok. 1 cewek kan. Satu cewek itu emang teman dekat gitu. Gitu. Oh, itu sebenarnya yang jadi dari teman jadi pasangan tuh mantap. Iya, tapi ada ujian di balik itu. Oke, baiklah. Tapi kalau dibilang orang yang 10 tahun lebih komunikasi lancar, nggak pernah saling negative thinking, ya benar-benar support satu sama lain, apapun yang dia lakuin, bila support, apa yang pun bilang lakuin, dia selalu support. Platonik kalau kata anak sekarang. Apa tuh? Platonik tuh hubungan tanpa romance. Hubungan baik tanpa romance gitu. Jadi tapi kalau secara literal platonik itu kayak hubungan yang dekat banget tapi tanpa interaksi seksual sebenarnya. Ada tuh sekarang banyak teman-teman maksudnya yang benar-benar sahabatan banget gitu tapi nggak ada sexual activity tapi saling mencintai, anggapannya saling mencintai tapi nggak ada sexuality di situ. Itu namanya platonik. Gitu. Mungkin lo kayak gitu tapi nggak, it's okay sih sebenarnya. Tapi berarti buat Bilal sekarang memang belum dalam fase mau mencari jodoh atau masih mempertimbangkan sesuatu atau gimana sih? Emang belum fase mencari jodoh gitu. Fokus kamu sekarang apa prioritasnya? Masih di kayak journey gitu ya. Let's say kalau journey kan kategorinya mungkin karir. Journey mungkin kategorinya kayak mungkin di konteksnya dunia kreatif tuh masih seru-serunya nih. Bila nikmatin dunia kreatif ini gitu. Oke. Gitu. Lu bisa ngelihat gak kayak wah gue bakal falling in love sama orangnya kayak gimana? Lo ada visi itu gak? Lo masih punya visi kalau nggak udah bablas lo. Terus lo bablas. Sebenarnya kan udah di konteks falling in love sama si orang yang tadi. Si orang yang tadi.
emang udah bucin rupanya. Emang udah di situ kan dari 7 tahun lalu. Oh gitu. Iya emang udah di situ. Tapi yang karena ada ujian yang memang berat gitu ya. Apa beda agama? Enggak. Ya oke. Jangan. Itu off the record aja. Ya, makanya aku pernah minta Pak Yasir tolong bimbing aku untuk seperti dulu mendekati Kosanos. Oh, restu orang tua. Ya. Oh, mana sini? Mana? Ini berat sih. Ini berat ya. Oke. Nah. Berat. Ya gitu. Jadi kayak nggak ada ngomongin tentang cari jodoh gitu. Tapi mungkin ada fase bakal mencari jodoh. Tapi belum sekarang gitu. Karena belum terbuka aja, maksudnya kayak. Iya susah sih kalau gue 7 tahun temenan nggak jadi tuh sedih juga sih. Iya. Oh enggak temenan 12 tahun loh. Oh, temenan 12 tahun lagi. Ini Ciki kan udah tahu ceritanya. Enggak. Cuma kayak jangan baru tahu nih sih si lainnya bilang gitu. Ternyata ada broken insight di dalam. Kalau dibilang broken insight ya cuma itu problem bilang. Oh gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, jalanin aja sih. I mean like until the day lu memutuskan untuk mau memperjuangkan satu sama lain. Karena kuncinya itu di saat kayak ayo berjuang bareng. Nah itu udah start yang bagus lah gitu. Oh satu lagi, tapi yang tadi di awal pertanyaan yang paling sering bila temuin juga di circle pertemanan Gen Z ini kan insecurity yang mereka bangun ketika ngelihat story teman-teman lainnya udah pada nikah gitu. Itu pada curhat, apalagi yang cowok kan usia 27 itu pada cowok, Bil, lu nggak kesel ya sih ya ini udah nikah, sebelum nikah. Enggak bilang emang. Cowok gitu juga ya? Gue pikir cewek doang. Ada cowok, enggak yang di kontes bilang ada cowok kayak gitu, kayak si cowok lain udah nikah di usia 27, si cowok lain udah kayak punya anak dan lain mereka. Kadang tuh ada dorongan yang memanipulasi niat kita untuk nikah. Kadang-kadang blur tuh desire-nya. Ada memang kayak tiba-tiba ada dorongan buat nafkahin orang aja. Aduh, gue pengen banget nafkahin orang nih. Tapi di luar itu pun juga motifnya tuh kadang-kadang nggak jelas juga. Bisa dengan menafkahi orang dia punya rasa kontrol ke orang lain. Gitu, jadi kayak mungkin dia ngerasa lost, dia butuh sense of control ke orang lain, gue pengen nafkahin orang gitu. Dan memang itu sebenarnya kayak sense primitif, maksudnya dari psikologi juga ada kan kayak manusia juga secara primitif mau menduplikasi dirinya sendiri kan gitu. Mungkin ada dorongan itu, tapi kadang-kadang mereka nggak cukup aware untuk memilah lagi ini sebenarnya niat dorongan gue mau nikah tuh apa gitu. Bisa jadi kesepian juga kali ya. Iya bisa jadi sih. Tapi diproyeksikan ke orang lain, bukan ke ini sendiri. Tapi anyway, aku pengen tahu juga sih, maksudnya sebagai anak muda yang kita anggap cukup bijak gitu kan. Sebenarnya gimana sih caranya kamu sendiri untuk memilih dan memilah informasi di dunia yang serba berisik ini gitu. Although you are a lone wolf gitu kan, kamu punya disiplin, kamu juga tahulah mungkin apa yang pengen kamu lakukan. Tapi kan kayak tadi gitu, sekitar kita ada aja selalu yang ngedorong segala macam gitu. Dan kalau kamu pernah cerita apa sih bukunya Yuval tuh? Ya ada buku Yuval Noah Harari tuh kayak even good person kalau mengkonsumsi bad information dia bakal jadi bad person juga gitu. Nah ini kan berisik banget nih. Apalagi semua orang bisa jadi expertise. Semua orang bisa jadi expertise. Dulu mungkin kita bisa nahan diri tuh kayak gini. Misalnya yang satu ngomong wah begini nih. Lu siapa, lu bukan psikolog misalnya gitu. Yang satu ngomong psikolog, oh nih baru oke gitu kan. Karena untuk dia eligible ngasih saran dia harus melalui step-step. Nah sekarang kan semua bebas nih. Jadi akhirnya informasi juga banjir nih gitu. Ngebedain yang oke sama yang nggak oke gimana? Kalau lo sendiri? Bill juga main TikTok kali ya. Jadi pas buka TikTok itu kan TikTok kan lebih lucu kali ya. Tiba-tiba random aja nih konten-konten seru. Tapi ada konten yang mungkin ketika kita buka komen itu langsung hate atau negatif. Tapi Bill tetap baca terus mikir kok ada ya orang kayak gini ya. Orang kayak gini kalau ketemu langsung ngobrol gak ya? Atau bila mikir orang kayak gini kalau kita suruh kerjain apa gitu yang dia komen tentang orang lain tadi dia bisa gak ya? Gitu. Cuma penasaran di tahap itu. Tapi gak pernah gimana ya? Pernah ini bukan so bijak atau apa tapi
gak pernah ninggalin komentar negatif, dan kalau emang ada sesuatu yang kita bisa komentar positif, ya kita nggak apa-apa tinggalin komentar gitu ya di tahap itu. Tapi kalau konsumsi hal-hal yang negatif itu, ya Bill pernah beberapa kali konsumsi hal negatif, mungkin konteksnya negatif, hal-hal yang kayak si A ngosipin si B bilang nonton nih, kayak bilang nonton terus baca komen. Ada, tapi itu nggak sadar sadar tanpa intensi kan kita buka TikTok untuk nonton itu, tiba-tiba lewat aja. Ya gitu sih. Tapi kalau dalam konteks di lingkungan, kayak mungkin lingkungan kantor, itu hal yang wajar kalau misalnya si A ngomongin si B, si C ngomongin si D gitu. Tapi dalam dalam pembahasan yang negatif banget, ya kadang bila tinggalin itu daripada bila di situ kan dengerin. Karena kan nggak bisa kita ubah juga, nggak bisa kita tiba-tiba bila berdiri kayak berhenti ngomongin orang. Ntar makin disendiriin. Gue gak mau temen sama Bila. Iya gitu. Atau kalau kamu ngomongin dia, ntar kalau kamu yang tinggalin meja ini, kamu bakal dibahas sama si A, kamu bakal dibahas si B, aneh kalau tiba-tiba so bijak gitu. Kalau gue sih bacot sih. Oh iya. Kayak lu ngapain sih ngomongin orang, gue gak mau kayak ya maksudnya beda-beda sih. Tapi konteksnya sebenarnya kayak lu juga kalau gue lihat kan lu self develop banget nih. Nah, ya kayak anggapannya pupuknya juga harus bagus kan. Salah satu informasi gitu. Benar. Nah, gimana baca buku apa? Iya, gimana lu nggak memilih kayak ini nggak mau gue konsumsi, ada indikasi apa? Tadi misalnya mungkin gue dalemin lagi kalau komennya udah mulai campur aduk, nggak konstruktif misalnya, komennya nggak konstruktif, ini berarti kontennya kurang nih gitu kan. Atau kalau ini komennya pada konstruktif, ini layak nih gue gali lagi. Nah kalau lu gimana mengindikasinya? Maksudnya buat orang-orang kan juga takutnya semua orang kan semua dikonsumsi semua, anggapannya kalau itu makanan tuh kayak junk food, semua dimakan aja. Kalau Bilal buka YouTube biasanya kayak sekarang yang paling sering Bilal buka dibandingkan Instagram, TikTok itu YouTube kan. Tapi kalau dibuka YouTube emang 90% waktu Bilal datang dengan intensi. Bilal search bukan based on algoritmanya gitu. Jadi Bilal search misalnya hari ini Bilal mau nonton kontennya Johnny Harris kan, kayak dia tiba-tiba ngomongin tentang politik Amerika, ya udah emang cari aja Johnny Harris gitu. Tapi udah 1-2 jam nonton dia, udah tinggalin gitu. Atau hari ini emang mau nonton highlightnya timnas Indonesia tadi malam gak sempat nonton, ya udah intensi itu biasanya. Atau watch later Bilal yang lama yang lupa Bilal nonton lagi. Berarti sebenarnya bisa dibilang informasi yang menurut lo bagus adalah informasi yang emang pengen lo tahu, bukan cuma numpang lewat terus lo ke hook gitu ya. Benar. Itu biasa itu yang paling lama ngabisin waktu kita, yang kita tiba-tiba udah 2 jam. Udah 2 jam nih gitu. Itu karena datang tanpa intensi gitu. Buka TikTok, aduh hari ini yang ngabut ya, udah buka. Itu 2 jam biasa. Tapi kalau buka Instagram intensi Bilal ya itu hari ini besok nggak tahu bikin konten apa nih. Coba cari di explore deh, apa nih bisa konten ini Bilal save, Bilal datang ke sana untuk bukan sekedar konsumsi ya, tapi ambil idenya Bilal recreate lagi itu konten. Itu biasanya kayak gitu intensi Bilal. Innama nubil niat be. Apa itu? Ini segalanya itu berasal dari niat. Tak justru enggak ya, ini harusnya amin diaminin gitu ya. Iya kan, benar kan? Iya. Jadi mengkonsumsi informasi yang memang lu niatin, benar akan membawa lu mengkonsumsi informasi yang lebih sehat. Yes. Aku sendiri penasaran sih, maksudnya kayak that's very mindful lah kalau bahasanya ya, karena kan maksudnya kamu bukan hanya sekedar memakan apa yang disajikan sama algoritma, karena sebenarnya si algoritma itu kan akan menyediakan apa yang selama ini kita like dan segala macam gitu kan. Dan untuk ngebentuk algoritma yang baik kan sebenarnya kita harus tadi mengcombine intensi-intensi tersebut. Anyway, sebenarnya yang aku penasaran adalah ngomongin soal personal development. I do agree with Yasser bahwa kamu terlihat sebagai seorang anak muda Gen Z yang sebenarnya pengen terus mengembangkan diri. Benar. Sebenarnya topik apa aja yang selama ini kamu intensikan gitu ya untuk kamu cari gitu. Gue pengen lihat algoritma ini dulu dong, Instagram. Explore mana? Handphonenya Bilal. Kita lihat explore Instagramnya. Kita lihat explore Instagram. Karena aku pengen tahu sih, maksudnya untuk anak muda kan tiba-tiba pas buka nih cewek-cewek gitu ya. Emang fit lo. Fit gue UFC, cewek-cewek sama Dragon Ball. Liga itu. Oh iya. Ya itu sih maksudnya kalau yang aku penasaran tuh adalah
sebagai anak muda yang personal development tuh sebenarnya tadi kan you are full of intention. Nah itu tuh kira-kira apa aja sih yang kamu like, yang kamu follow, dan yang kamu tonton selain tadi yang baru aja bunyi. Keren banget tiba-tiba. Ntar gue kirim invoice-nya ya ke Shopee. Gitu. Gue mau lihat explore lo isinya apa aja. Sambil lo jawab mau apa kita tungguin. Nih gini. Jangan dilihat lu. Lu sebut dulu lu apa yang lo konsumsi. Match gak sama ini? Ntar dulu. Match gak sama Explore-nya? Apa aja ya kalau tapi kan dia YouTube kan. Enggak apa-apa, Instagram aja ya. Okay. Biasanya sepak bola sih. Oke, bola kayak motivasi. Itu sih sepak bola motivasi. Terus lu motivasi nggak search apa? Motivasi? Enggak, motivasi itu biasanya kayak konten lari atau konten kayak self development lah, rata-rata kayak ada orang lari pagi gitu. Oke, ada orang kayak personal development yang lu follow banget gak? Per hari ini rata-rata nggak bilang follow sih. Karena emang mereka bakal datang lagi dari algoritma. Oh gitu ya? Rata-rata. Oke ya, bola sama personal development. Kita lihat. Personal developmentnya lari ya? Iya tapi nggak. Lari kesehatan. Kok tiba-tiba hang ya Instagram aku bisa begini? Internet. Apa cewek-cewek udah puter-puter. Wajar ya, biarin. Lo nggak boleh nge-hide ya mana? Tapi cewek muter-muter. Tapi akan selalu walaupun ya, walaupun kita nggak follow, kadang-kadang. Jadi Explore Bill masuk di sini. Oh Reels, Explore Reels. Ya ini. Oke. Coba ini lari. Ini lari. Tadi benar valid dong. Kalau ada cewek pun nggak apa-apa, Wak. Iya, enggak karena kalau cewek Instagram sendiri emang kurang ajar sih. Even kita nggak follow. Kadang-kadang tuh di takutnya cewek kan. Kita lihat ada cewek ya. Lari valid. Lari. Enggak ke ini. Sepeda tadi. Ini apa nih? POV akhirnya menemukan view tercantik umroh Ka'bah. Subhanallah. Ini coba lihat ya, kalau abis Ka'bah ada yang aneh-aneh. Satu kali lagi deh. Alhamdulillah. Sepedahan sama cewek. Gak apa-apa. Grow bareng. Oh aman tuh. Gak kayak fit lo ya? Enggak. Ya begini-gini masih. Oh iya, dah. Couple. Lagi belum penasaran juga nih. Oh, ya, biasanya juga kayak traveling sama motivasi tapi ini gitu. Paling nggak bisa dibohongin coy. Iya, maksudnya gini, ada orang yang di luar kelihatannya mungkin alim gitu-gitu kan. Coba lo lihat explore Instagramnya, coba lo lihat reelsnya. Itu informasi yang dia konsumsi lain nggak sesuai ya sama apa yang dia ucapkan gitu. Iya. Tapi emang Anda Selamat. Paling seneng itu konsumsi yang kayak gini nih. 2020 satu single kayak 2023 maratoner gitu-gitu. Iya kayak progress transformational story sama gitu. Ini paling sering kayak hidup lu enggak berakhir di usia 25 gitu. Gitu-gitu itu paling sering sih. Itu apa itu cewek? Obat sakit kepala paling apa? Obat sakit kepala. Tadi juga ada cewek. Uang. Coba uang. Obat sakit kepala paling ampuh. Uang segepok. Oh baik, tiba-tiba ada duit ya. Ini menarik sih. Ini menarik soalnya gini. Kenapa tadi sengaja aku tanyain ke kamu tentang apa yang kamu konsumsi? Karena sebelum podcast ini mulai, kita sempat discuss juga lah gitu kan. Aku pernah diwawancara sama kamu di podcastnya Suara Berkelas. Terus waktu itu aku sempat jadi salah satu yang view-nya paling banyak ya. Benar. Salah satu konten pertama yang pecah telur 100.000 view. Kan kalau gue kan pede-pedean nih, karir dan cinta kayak oke lah, make sense dong. Banyak orang yang dapetin dua informasi dalam satu konten sekaligus, makanya banyak yang nonton. Tapi kan gue ikut melihat perkembangan Suara Berkelas kan, gue juga pengen lihat dong, maksudnya konten-konten apa sih yang kemakan sama audiensnya Suara Berkelas. Dan yang menarik adalah abis itu yang berhasil mengalahkan konten gue nih kompetitif sekali Anda ya. Okay. Kompetitif yang berhasil mengalahkan konten gue adalah ngomongin soal duit gitu. Terus gue kayak apakah memang gitu loh, maksudnya Gen Z ini berarti kan itu kayaknya waktu itu di saat gue 130 ribuan tuh dia udah 150 ribuan gitu. Dan itu cepet banget karena kalau gak salah dia tuh lebih lama berapa bulan daripada aku gitu kan. Bukan karena aku kompetitif, tapi ini menarik karena artinya audiens itu sebenarnya tertarik banget untuk mengkonsumsi soal
konten per duit-duitan. Dulu kita nggak ada tuh ngomongin duit ya, kayak tabu lah gitu. Bahkan nggak ada tuh dulu kayak financial advisor dan segala macam tuh, itu ya buat high class banget. Even kayak kasarannya nih buat kakak-kakak gue yang emang udah pada jadi owner bisnis gitu-gitu loh, yang emang udah jadi head level di mana. Sedangkan kalau kita ya baru-baru ini sih aku ngerasanya. Nah, I wanna know your insight sih, kayak emang iya ya Gen Z tuh suka nontonin konten uang yang which is sebenarnya berkebalikan dengan apa yang lo di feed lo tadi kan, which is konten uang tuh segepok duit di kepala. Itu kayak 1:7 gitu kan, which is kayak minim banget di lo. Tapi sedangkan kalau yang gue lihat dari audiens tonton di Suara Berkelas gitu, kayaknya mereka tuh paling hype tuh ngomongin soal duit. So what's your take? Waktu itu kita coba ngajak orang yang mungkin punya Instagram juga, namanya Mas Melvin yang finansialku, dia ngomongin Instagram keuangan ya. Aku mikir karena nih ngomongin keuangan ya, terus kayak ngomongin tentang sandwich generation itu lagi naik-naiknya nih. Film-film lagi ngomongin sandwich generation ya sekarang gitu. Dan kita masuk lagi ke konteks sandwich generation, apa sih problemnya mereka ya ngomongin keuangan gitu. Gimana mereka kelola uang, gimana cara mereka hasilin uang. Dan konten-konten yang lagi viral sekarang itu kan menunjukkan gimana pencapaian seorang ketika hasilin 100 juta pertama di usia 20-an ya. Jadi paling sering kita ketemukan kan usia 20-an, bukan dengan self development doang. Usia 20-an dan 100 juta pertama. Usia 20-an dengan 1M pertama gitu. Usia 20-an dengan pembelian mobil pertama. Hal-hal seperti itu yang is it healthy? Selama itu dicapai juga dengan sesuatu yang sehat, menurut bilang sehat. Dan itu kalau oleh orang yang nonton dari POV bahwa ini motivasi nih supaya kita juga bisa mencapai tujuan finansial sehat. Tapi kalau hal ini sebagai tujuan kayak mau pamer, atau hal ini sebagai tujuan kayak mau raih nih validasi atau penerimaan ini, itu menurut bilang gak sehat ya. Nah dari sana kemudian konten YouTube itu naik cepat, dan bila baca komen-komennya, pasti bila baca komen-komen rata-rata itu komennya memang dari problemnya mereka gitu. Oh iya, gue nggak sadar ternyata cari uang itu sebenarnya gampang kalau tahu kerangkanya gitu. Oh iya, gue selama ini salah mengelola uang karena gue sering pakai uang gue untuk hal yang sangat-sangat impulsif mungkin. Itu bila baca komen-komennya ada, ya ternyata problem ini tuh banyak banget ya, real banget di usia anak 20-an gitu. Dan hal yang paling dasarnya juga yang problem mereka tuh karena mereka nggak enakan emang. Rata-rata kalau anak kantor, kalau misalnya ada 2 orang nongkrong ke mana ngabisin duit, gyukaku bisa gitu kan. Oke, mending kita ke kopi yang 80.000 daripada kopi yang enak tapi cuma 20.000. Ngapain enak 20.000, mending enak 80.000 terus kayak bikin Instagram feed tuh lebih menarik atau lebih keren. Itu normalisasi. Pas di akhir bulan baru sadar itu bayar kopi ternyata pakai pay later gitu. Itu pembahasan di komen-komen ya, bila kumpulin semua, dan itu ternyata hal yang wajar. Makanya mereka datang ke Suara Berkelas, ke YouTube Suara Berkelas untuk ngelihat nih kira-kira mindset keuangan apa yang harus aku perbaiki gitu. Gitu. Makanya uang itu sekarang lagi seru-serunya ngomongin. Aku ada 2 pertanyaan follow up dari ini. Satu, gue nggak habis pikir ngelola uang tuh perlu diajarin. Benar. Karena dulu gue bakal make sense sendiri gitu loh, kayak ya udah gue punya duit 1 juta sebulan ya gue makan paket goceng setiap hari apa segala macam, kayak sesimpel as that. Apakah ada kerumitan tersendiri di masa sekarang untuk memanage uang apa gimana sih? Tapi kalau ngomongin soal itu, kamu ingat gak sebelum aku ketemu kamu, my financial management juga jelek. Sampai kamu tahu gak sih pernah? Kalau boleh tahu tahun berapa tuh? 2018 2019 bahkan, di saat aku waktu itu udah selesai kerja jadi manajer. Udah selesai kerja nih jadi manajer nih. Terus waktu itu aku mau switching career. Bukan switching career sih, jadi kayak waktu itu aku lagi jagain mamaku sakit plus lagi kuliah sambil kerja. Ngerjain 3 hal sekaligus tuh bikin aku burn out. Jadi aku ngerasa aku harus give up 1, which is kerjaan. Sisa tinggal kuliah sama jagain mama dong. Nah pas waktu itu ada sela-selanya gitu kan. Jadi saat itu tuh aku hidup dengan makan tabungan, karena aku gak produktif, gak ada pemasukan. Sampai ada satu titik, ini dengan bangga akan gue ceritain terus, dan Yasser juga pasti akan bangga ceritain terus. Karena gini, gue pernah ada di titik duit gue nol. Karena apa? Karena waktu itu duit gue habis beli gelang kristal 500.000 rupiah. Abis itu gue baru sadar ya, pas di saat gue pulang sama Yasser, terus gue baru sadar kayak, sayang duit gue habis. Terus kayak,
Lu bisa-bisanya beli gelang kristal baik-baik aja. Jadi kita lagi jalan di PIM gitu, wah ada gelang kristal lucu, terus beli tuh 500.000 cring gitu, terus udah nyampe rumah, maksudnya depan rumahnya dia, terus kayak tunggu, duit gue 0. Hah? Duit lu 0? Lu duit 5, lu tahu duit lu tahu gak sih duit di rekening lu tinggal 500.000? Waktu itu kamu tahu gak sih? Nggak tahu kan? Oh nggak tahu. Nggak tahu. Gue bahkan nggak tahu rekening duit gue tinggal 500.000. Terus gue beli itu buat kristal. Terus gue kayak, it was like, how stupid I am. Dan itu kalau dari POV kamu, menurut kamu kan you make it sense. For me, I don't have the sense. Berarti yang teman-teman yang lain juga kayak gitu kali ya. Maksudnya dia nggak terlalu aware sama resource yang dia punya, tapi konsumsinya by impulse saja gitu. Dan kalau dimikir-pikir, maksudnya kan dengan gempuran marketing, ya orang jadi kayak terdoktrin bahwa konsumsi gitu loh, bukan yang kayak produksi gitu loh. Itu kalau dari aku ya, tapi gak tahu. Kalau kamu ngeliatnya dari komen-komenan Gen Z gimana? Tadi makanya aku tanya tahun berapa kan, karena kalau sekarang kan e-commerce di HP mereka kan ada 5 e-commerce kali ya. Jadi kayak misalnya ada toko oranye, toko hijau, toko biru, toko apapun lah di sana. Dan di mereka kan juga menawarkan yang namanya kayak pay later kan. Jadi instan dulu nih. Nah, di lingkungan yang aku bilang lingkungan kantor aku notice, kan lah sih ketika aku masih ngantor kan gaji kita sama ya, kayak misalnya gaji kita sama. Tapi secara kebiasaan, kenapa setiap harinya mereka tuh kayak gajinya 10 kali lipat gede daripada aku gitu. Terus aku mikir yang di mana kayak misalnya, "Bil, lu ngopi enggak?" Enggak, emang lagi enggak mau ngopi ya, emang enggak ngopi tiap hari gitu. Jadi aneh gitu, kayak dikit-dikit nolak si Bilal ini kan. Tapi mereka juga kayak yang lain pada iya-iya saja gitu. Terus dalam sehari tuh kayak ini harus pakai GoFood misalnya, atau ini harus kayak online juga atau segala macam. Terus bilang notice ini kebiasaan yang dinormalisasi. Dan kayak misalnya ada baju keren nih, atau kayak misalnya gelang kristal, tapi kalau kalian versi di PIM, ini gelang kristal versi di toko oren misalnya, kayak wah lucu nih, langsung deh pakai pay later aja deh gitu. Nah di akhir bulan baru kaget nih gitu. Hal-hal seperti itu yang karena akses untuk ngutang lebih susah. Dulu mungkin akses untuk ngutang kita tuh bikin kartu kredit. Kalau zamanan kita orang kelilit utangnya di kartu kredit. Betul. Gitu. Dan untungnya gue nggak punya kartu kredit, emang nggak mau aja ngutang. Sekarang pay later ya. Iya, itu lebih gampang sih, lebih instan gitu. Nah, follow up question dari yang tadi ngomongin duit. Ini sentimen aku aja ya, Kayak tadi nih, rumus yang tadi kita ngobrolin. Sesuatu yang cepat biasanya nggak bagus. Benar. Yang instan gitu kan. Nah, aku ngelihat yang dan flexing kesuksesan finansialnya di sosial media. Sentimen aku terindikasi ya itu bukan something yang mungkin dia earn dengan susah payah. Kayak gitu. Gue mau verifikasi benar gak sih kayak gitu, karena kalau zaman gue jauh kadang tua banget ya. Orang yang kaya beneran kagak mau kelihatan kaya. Iya, bener. Karena satu takut dikejar-kejar pajak lah, apa segala, takut dimintain pinjaman 100 lah, apa segala macam kayak gitu. Teman-teman gue yang tajir-tajir dan privilege malah nggak mau kelihatan kaya. Tapi gue lihat makin kesini kok orang pengennya kelihatan kaya gitu. Apakah itu strategi marketing atau emang butuh validasi aja, atau ya OKB. Wah gila, tiba-tiba ngikutin tren something, terus earning dapat pemasukan banyak, terus akhirnya kayak wah ini harus seluruh dunia harus tahu. Menurut lo fenomena kayak gitu gimana? Kenapa? Kalau dari orang dalam yang Will perhatikan ya, yang pertama tuh emang biasanya si yang paling ingin menunjukkan itu biasanya si yang paling insecure, ya sih. Si yang paling ingin menunjukkan kalau dia itu mampu, itu sebenarnya yang tidak mampu, dan cara dia menghadapi hari-hari dia bahwa wah aku nggak mampu nih. Gimana caranya? Orang-orang yang paling sering membohongi diri sendiri itu biasanya ada di circle aku gitu. Ya makanya kayak aku bilang tadi itu rata-rata orang-orang yang kayak mau liburannya aja harus pakai pay later gitu. Mau beli mobil mewah aja tuh sebenarnya kemampuan tabungan dia itu ya emang cuma seharga mobil mewah tersebut. Ketika beli mobil mewah tersebut nggak ada lagi tabungan. Biasanya orang-orang secure ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua aku notice ada juga temen aku yang benar-benar emang si pekerja keras yang udah long term banget tuh kerja kerasnya.
kayak 10 tahun ada akhirnya pecat telur ya, hasil kerja keras dia 10 tahun di e-commerce tuh dia jual ada jual popok, ada jual apapun. Selama Covid dia teman aku tuh jualan. Kemarin dia beli mobil pertamanya dan dia posting karena aku tahu cerita dia ya, menurut aku tahu ya nggak apa-apa lah itu gimana cara dia nge-reward dia sendiri. Tapi ada juga orang yang nggak posting. Ada juga orang yang nggak posting, itu pilihan hidup ya, dia mau posting atau nggak posting ya. Nah, terus yang ketiga menurut aku ada juga orang yang bener-bener emang selama ini itu nggak ada gimana ya, nggak ada apresiasi, nggak ada validasi orang sekitarnya. Ya dia cari validasi atau apresiasi ya dengan menunjukkan bahwa dia tuh udah keluar dari titik dia mungkin miskin atau titik di mana dia nggak mampu sama orang-orang di sekitarnya, dan dia beli nih suatu barang yang kemudian mengindikasi bahwa aku mampu nih, I made it gitu. Itu mungkin tipe-tipe 3 orang yang aku notice ya di lingkungan Gen Z aku itu. Gitu. Oke. Tapi kalau orang yang benar-benar kaya aku setuju. Itu emang karena dia diem. Ini gue kebutuhan kamera aja pakai blazer, biasanya gue koloran aja. Itu emang lu nya aja pengen nih adem. Berarti dia mengindikasi bahwa emang orang kaya asli. Feeling wealthy doesn't necessarily have to be looks wealthy and have lots of materials. Yang penting kalau maksudnya kan sekarang udah banyak kayak motivasi-motivasi yang kayak bahwa kekayaan itu bukan hanya materi, tapi bahkan kekayaan is just like a feeling that you have someone to talk to every day. Kadang ketika lu punya uang, lu punya segalanya itu, tapi ketika kayak nggak ada orang terdekat, nggak ada orang teman ngobrol, itu kayak hampa kan di atas itu. Nggak berguna sih, nggak ada teman sharing. It's such a good. Aku udah sih. Oh kamu udah. Ya maksudnya, ya gue pengen tahu sih kalau lo sendiri ngelihat uang tuh di nomor berapa dalam hidup. Gue pengen tahu 5 top 5 value lo. Aku punya kesamaan sama Nafar Rafikan ya, kalau pernah dia pernah nulis buku The Almanac ya. Yang nulis orang George yang nulis tentang dia. Dan aku pas baca buku itu sama gitu. Jadi kalau ditanya apakah keluarga, apa cinta atau apapun itu, paling di atas itu kesehatan pribadi, mental, fisikal gitu. Karena kalau Bilal sendiri sehat, hal-hal yang lain itu gampang ikut gitu. Makanya kalau ditanya per hari ini, lu ngerasa hari lu itu berhasil, lu merasa lu hari lu itu produktif banget, apa Bil gitu? Ya ada olahraga dalam hari, satu hari 24 jam itu ada masuk olahraganya. Jujur hari ini aku nggak olahraga gitu, karena tadi malam tuh tidur jam 11:30, tapi kayak tadi pagi cuma kayak stretching doang. Bukan berarti gagal, tapi at least aku masukkan stretching gitu ke hari aku gitu. Ini olahraga pikiran. Masuk ya. Kan gak harus fisik kan, olahraga tadi kan bilang mental juga. Iya, tapi kalau ditanya yang nomor 1 tuh kesehatan gitu. Terus nomor 2 apa? Nomor 2 baru keluarga, dan itu masuk ke kategori kesehatan keluarga dulu, karena ya keluarga lah yang nomor 1, kayak bilang tadi, kayak misalnya nggak ada temen ngobrol, nggak ada apa ya, bisa sharing keluarga gitu. Baru yang ketiga karir. Konteksnya karir ya di mana aku bisa belajar hari ini gitu. Hari ini kayak ngobrol itu kan konteksnya ya karena karir, karena di industri kreatif ini gitu. Baru ya nggak bohong lah, kayak pertemanan, keuangan gitu. Malah paling buncit nih dari 5 ya, keuangan, karena itu kayak semacam konsekuensi aja ya, semacam buah dari keempat poin ini. Bener. Kalau keuangan di paling atas, sedangkan pasti yang di lain bawah ke sacrifice tuh. Kesehatan udah ada cerita temen nih, cerita lucunya, kayak ini temen dulu atlet sepak bola kan, dulu kita main bola, tapi kemarin dia kayak cedera, terus dia kayak lagi fokus sama kejar karirnya. Karirnya tadi berarti dia kejar uangnya dia. Terus kemarin ketemu, setelah 3 tahun gak ketemu, kita ketemu di Kuala Lumpur kemarin. Tapi aku ke Kuala Lumpur kalian Kuala Lumpur, pengen juga ke Kuala Lumpur kan. Makan durian ya? Enggak. Aku sama keluarga, jadi enggak makan durian. Oke, jadi ketemu dia tuh udah 3 tahun, dan dia sekarang kerja di Kuala Lumpur. Terus pas ketemu, kok bisa segemuk ini, gue bilang kayak, wow, kok bisa, karena dia jadi kan nggak sensitif karena emang teman dekat. Iya. Jadi kita bercanda, gendut amat lo coy gitu. Bisa segini gitu kan. Terus dia
cerita, Bill, gue kalau lihat konten lu lari pagi tuh insecure sebenarnya. Gue harus jujur kayak, wah Bill nggak bisa nih, gitu. Dia cerita gitu kan. Jadi karena dia ngorbanin kesehatan tadi karena dia kerja 9 to 5 juga. Tapi kayak gue bilang tadi udah 9 to 5 terus kayak udah pulang kerja udah mager, nggak mau olahraga lagi, dan itu terus sampai kebiasaan setiap hari. Pas ada waktu hari Minggu ya untuk istirahat katanya. Itu katanya berlanjut sampai 2-3 tahun. Pas udah di fase gini dia udah males Bill untuk kayak harus kencang lagi kayak dulu main bola kayak nggak lagi. Jadi itu banyak orang yang kayak mikir uang nomor 1, tapi hal-hal lain tuh come second, malah jadinya problem ke dia sendiri gitu. Iya. Alright. Nah ini sebenarnya bisa kelihatan banget nih pertanyaan terakhir apa yang akan dia bawa. Jadi pertanyaan terakhir dari kita adalah kalau lu misalnya dikasih kesempatan reinkarnasi, ya, ini lu besok reinkarnasi. Ini nggak briefing ya, tiba-tiba ada pertanyaan gitu. Lu besok reinkarnasi, tapi lu bisa bawa satu kualitas dari diri lu saat ini apa? Kreatif kali. Konteksnya kreatif. Gue tuh sama Bilal tuh semua selalu pingin punya curiosity untuk kayak mau tahu atau mau belajar sama orang yang Bilal temui gitu. Bila mau ketemu si A, mau ketemu si B, itu pasti ada Bilal ambil dari dia dan Bilal pelajari lagi gitu biasanya. Mungkin hari ini kalau kita ngomongin ada tiba-tiba ada bahasa-bahasa Yunani apa tadi itu bisa Sapiopato. Ya, atau apapun lah. Yeah. Itu bisa Bilal pelajari lagi atau Bilal ingin gali lagi biasanya. Gue pikir kesehatan atau kayak lari, tapi ya it makes sense sih. Kesehatan kan juga masuk dari Bilal ketemu siapa. Itu Bilal ambil kesehatan. Jadi pertama kali Bilal jatuh cinta sama lari kan 2017 ya. Itu karena udah ketemu si A gitu. Karena ada curiosity di situ, akhirnya dia belajar dan pelajaran itu jadi bisa dia pakai. Iya, make sense. Ada orang yang kayak umur 65 tahun tuh masih sehat-sehat aja, nggak kelihatan 65 tahun kok bisa ya. Jadi pelajari. Mungkin ternyata dia mulai dari habit usia dia 25 tahun gitu. Oke. Iya sih. Maksudnya kalau dikasih modal awal kesehatan doang, misalnya modal awal tapi nggak ada curiosity, kesehatannya biasanya sebulan udah skip lah. Karena rata-rata orang ke gym itu datang dengan insecurity kayak orang-orang pada udah bagus semua, badan gue nggak bagus gitu ya. Itu mereka tuh bisa mindset seperti itu 2 minggu bisa nggak balik lagi ke gym gitu. Karena datang dengan insecurity terus nggak ada curiosity bahwa pingin bagus badan gitu. Iya, kayak apa sih yang bisa diperbuat oleh badan gue? Itu kan sebenarnya curiosity kan. Gue bisa ngangkat 10 kilo gak ya? Udah bisa 10 kilo, 12 kilo gimana rasanya? Itu kan curiosity sebenarnya kan. Tapi via fisik. Via fisik ya, benar. Oke, got it. Tapi kalau aku tanya Bang Yasir apa? Kalau bisa reinkarnasi? Aku penasaran. Courage. Oke. Courage untuk melamar ya. Tapi maksudnya kayak mungkin itu kualitas yang aku pegang sekarang yang mungkin yang paling bisa aku utilize karena waktu itu kan ngelawan mak bapaknya, gue nggak mungkin jadi orang kaya duluan gitu. Maksudnya kalau dari segi material udah nggak ada lawan gitu. Yang gue punya ya nyali. Iya juga ya. Yang gue punya nyali ya udah gitu. Maksudnya kualitas yang dari gue yang paling kental itu yang dibawa, nggak usah makanya kayak lo harus aware dulu sama kualitas lo, strength and weakness lo, terus eksploitasi kekuatan lo di situ bakal jadi nilai sih gitu. Gue harus belajar sih. Kadang aku nggak seberani itu kan. Selalu ada masanya ya. But anyway, Bilal, thank you so much for coming to Sapiopato hari ini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang di luar sana pengen follow Bilal, pengen tahu Bilal itu kegiatannya ngapain aja, boleh dong sharing, maksudnya your social media platform atau lagi ada campaign apa gitu ya. Gitu, boleh di sharing juga. Kalau aku punya Instagram Bilal Faranov. Terus kalian bisa juga belajar self-improvement di sekelas ya, sekelas atau ke YouTube-nya Suara Berkelas. Dan sekarang tuh bulan lalu lebih tepatnya aku baru rilis buku Generasi Ekspektasi. Itu cocok banget untuk teman-teman yang ngerasa bahwa berat banget pundak nih di usia 25 tahun, 27 tahun. Tiba-tiba dilempar ekspektasi sama keluarga gitu. Dilempar ekspektasi sama ekspektasi di kepala kalian sendiri. Itu cocok banget ngebaca. Bukan untuk kayak kalian bahwa harus sukses, berhasil, enggak. Buku itu cocok untuk teman-teman yang ngerasa nggak ada teman gitu, nggak ada teman cerita atau nggak ada teman yang support kalian, ada di buku itu gitu. Thank you. Dan kalau mau dapetin bukunya Bilal bisa
komen insight apa yang menurut kalian paling berguna buat kalian, tulis di kolom komen. Nanti yang paling oke kita akan kirimin bukunya Bilal ke kalian. Hanya satu ya, jadi subjektif tergantung suka-suka. Yeah. Oke, kalau gitu thank you so much semuanya. Thank you Bilal. So sampai ketemu teman-teman di next episode dari Sapio Pato. See you, bye bye.